Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 untuk membahas PPT, basis data, panel project, yaitu eh, implementasi tab basis data ke web. Untuk pertama kita akan membahas ERD yang akan disampaikan oleh Michael Setiawan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, untuk pertama saya akan menjelaskan tentang skenario-nya dulu ya. Skenario-nya yaitu seorang kepala sekolah SD menginginkan sebuah sistem basis data sekolah yang dapat membantu administrasi sekolah seperti mengatur jadwal pelajaran, siapa guru yang mengampu mata pelajaran tersebut, dan memantau pembayaran SPP setiap siswanya. Dan untuk informasi yang diperlukan, jumlah kelas setiap makanya berapa, jumlah guru, dan jumlah pelajaran. Dan untuk constraint-nya alias batasan, satu kelas dapat menampung 30 siswa, satu guru mengampu satu pelajaran, satu guru hanya memiliki satu golongan. Itu untuk constraint-nya. Dan untuk entitasnya kita identifikasi ya, itu ada guru, golongan, jadwal pelajaran, mata pelajaran, siswa, kelas, dan SPP. Untuk entitasnya ada di mana itu berada di diagram ini ya. Dan untuk identifikasi atribut dan kuncinya, entitas guru itu memiliki primary key kode guru dan foreign key golongan yang terhubung dengan entitas golongan. Untuk golongan itu sendiri punya primary key golongan dan atribut gaji. Untuk jadwal pelajaran punya primary key yang yaitu nomor 1, 2, 3 gitu ya. Dan untuk foreign key-nya ada 3 yang terhubung ke 3 entitas, yaitu mata pelajaran, guru, dan kelas. Untuk jadwal pelajaran memiliki primary key yang berada pada kode mapel. Dan siswa memiliki primary key, kode murid, dan foreign key yang terhubung dengan entitas kelas. Untuk kelasnya memiliki primary key kode kelas dan atribut universitas. Untuk SPP memiliki primary key kode pembayaran dan foreign key yang terhubung ke entitas murid. Lalu kita identifikasikan relasinya yang sudah dibuat di diagram ini ya, yang menghubung ini. Ya, relasinya itu guru mempunyai golongan, guru mempunyai jadwal pelajaran memiliki mata pelajaran, kelas memiliki jadwal pelajaran, siswa mempunyai kelas, dan siswa membayar SPP. Lalu tentukan kardinalitasnya. Satu guru hanya mempunyai satu golongan. Satu guru mempunyai beberapa jadwal pelajaran, satu mata pelajaran memiliki beberapa jadwal pelajaran, dan satu kelas mempunyai beberapa jadwal pelajaran. Satu kelas mempunyai beberapa siswa, dan satu siswa membayar satu SPP. Setiap bulannya ya, ini belum ditambahkan, maaf. Dan untuk diagramnya seperti ini. Ini adalah entitas, terus ini relasinya tadi. Untuk angka-angka satu ini adalah kardinalitasnya, dan ini atributnya. Yang bergaris satu ini adalah primary key, sementara yang bergaris dua ini adalah foreign key ya. Ini untuk atributnya satu pelajaran, ini untuk mata pelajaran, dan ini siswa, ini SPP. Baiklah, selanjutnya kita akan menuju ke basis datanya ya. Basis data kita namanya SD Among Us. Lalu ada beberapa tabel ini, ada beberapa tabel yang berada di luar diagram tadi ya, seperti admin dan user ini nanti hanya digunakan untuk login webnya kita itu, seperti menampung data user. Itu kita akan membahas utamanya pada database kita yang kita rancang tadi. Jadi database yang kita rancang tadi berhasil menjadi tabel admin, tabel golongan, tabel guru, tabel jadwal pelajaran, tabel kelas, tabel mapel, tabel siswa, dan tabel SPP. Jadi untuk setiap tabelnya itu memiliki struktur seperti pada diagram yang kita buat tadi ya.
Untuk jenis-jenisnya itu kita sesuaikan apakah itu varchar atau string atau integer. Ya, seperti bisa dilihat di basis data ini, kode guru ini sebagai primary key memiliki kunci emas dan kode golongan ini yang foreign key memiliki kunci silver. Ini untuk jadwal pelajaran ya. Lalu ini yang kelas. Dan untuk mapel mata pelajaran. Dan ini untuk siswanya. Dan terakhir SPP. Jika tampilkan dalam hubungan seperti ini. Jika dilihat lebih jelasnya seperti ini nanti bentuknya. Jadi garis-garis ini saling terhubung ya. Untuk admin dan user tidak terhubung karena itu memang di luar rancangan kita sendiri. Dan untuk SPP dan jadwal pelajaran ini adalah tabel virtual ya, tabel view. Jadi dia tidak memiliki primary key, jadi tidak bisa dipakaikan sebuah foreign key. Dan untuk view itu sendiri, kami membuatnya dari beberapa tabel, yaitu ini. Tabel jadwal pelajaran ini kita ambil dari beberapa tabel, seperti tabel jadwal pelajaran itu dan tabel guru. Gunanya kami membuat view ini sebenarnya selain untuk memudahkan tampilannya ini, sebenarnya ini juga memudahkan sebagai programmer back-end-nya. Jadi dia tidak perlu memanggil beberapa tabel pada bagian back-end-nya ya. Jadi hanya perlu memanggil satu tabel ini yang bernama jadwal pelajaran ini. Dan untuk nomor ini sendiri, ini bukan primary key seperti nomor pada jadwal pelajaran yang tabel asli ini ya. Jadi ini hanya tambahan yang digunakan untuk berfungsi sebagai primary key tapi bukan primary key. Jadi hanya seperti primary imitasi ya. Untuk SPP-nya kami mengambil dari beberapa tabel yaitu SPP asli itu sendiri dan NISE-nya dari tabel siswa. Ya ini. Itu untuk sekian penjelasan dari database-nya dan perancangannya. Untuk selanjutnya bagaimana cara memanggil database ini ke web dan bagaimana tampilannya web di web akan saya serahkan ke anggota yang lain. Dipersilakan. Oke, kita mulai dari login. Jadi login ini membutuhkan dua tabel yaitu admin dan user. Jadi ketika username dan password ini dimasukkan username dengan password yang tentunya pas dengan isi tabel yang ada tadi yang sudah diperlihatkan oleh teman kita Michelle. Bagaimana untuk cara kerjanya di waktu untuk memanggil tabelnya? Coba kita lihat ke code-nya, ke login. Nah, ketika login tadi isian from username sama password terisi, maka akan dieksekusi datanya yang masuk dan ketika username-nya kosong maka akan dikasih pemberitahuan bahwa username-nya itu harus ada. Username is required. Ya, kalau gantinya passwordnya juga kosong, password is required. Atau dua-duanya kosong, itu akan incorrect username or password ya. Lalu jika
semuanya terisi dan pas semuanya, sebelum itu untuk admin itu dikhususkan karena memang tabelnya berbeda. Dia memanggil tabel admin untuk memanggil syarat bintang from admin where username-nya itu harus sama dengan yang kita tulis tadi dan password-nya harus sama dengan yang tadi. Lalu kita query-kan pada database-nya. Oh iya, database-nya ini DB ini diambil dari koneksi.php. Koneksi.php ini untuk berguna mengoneksikan server database-nya. Kita kembali ke login. Ketika datanya telah terdapat dari query ini, itu dicek dulu datanya apakah ada. Jika ada, maka akan dieksekusi selanjutnya. Username-nya dimasukkan ke session untuk dikirim ke dash.php supaya akan diolah di sana. Untuk user akan dijalankan di else terakhir ini. Untuk passwordnya di hashing MD5. Lalu ini yang user ini sama modelnya, cara untuk memasukkan database-nya, lalu query-kannya, untuk mengirim session-nya supaya nanti bisa kebaca oleh Dash, akan dieksekusi sendiri oleh Dash nanti. Lalu setelah login sudah selesai, password pun juga bisa diganti. Hanya password yang diganti ya. Jadi kita password itu update lah. Password ketika password diganti, misalkan contoh saya login dulu. Nih, change password ya. Nah, old password harus diisi. Old password adalah password yang sebelumnya, ini password adalah password yang baru, lalu password yang baru harus diulang lagi. Seperti biasa harus mengecek apakah ada yang kosong. Kalau ada yang kosong satu-satunya atau password yang lama kok diulang lagi, itu akan tidak bisa, akan mengeluarkan perintah the version password does not match. Atau change a new password, suruh buat password baru. Lalu ketika password itu yang namanya admin, maka akan dieksekusi, passwordnya akan di MT5 dulu supaya nanti bisa cocok pada isi database-nya. Dipanggil database-nya untuk menyocokkannya tadi. Itu sudah cocok, kita update adminnya, passwordnya ya. Update password admin. Selain itu akan di-update pada usernya. Selain admin ya, akan di-update pada usernya. Untuk penambahan akun, sign up kita bisa lihat ketika sign up di create account. Di sini ada nama, username, passwordnya ditulis ulang. Ini nama untuk nanti nama akunnya. Username adalah untuk username login. Passwordnya harus ya, saya sarankan passwordnya susah ya. Di sini username, nama, password, username harus ada. Akan dieksekusi. Lalu seperti biasa, jika ada yang salah satu kosong, akan diberi peringatan ya. Atau
password-nya tidak cocok pas waktu menulis ulangnya. Sudah selesai, maka password-nya akan di-hash, lalu dicocokkan dulu sama tabelnya, user. Jika sudah kita cocokkan datanya. Kalau datanya itu lebih dari 0, maksudnya ada yang sama, maka akan dikasih peringatan username itu sudah pernah dipakai. Lalu kalau sudah tidak ada yang memakai sebelumnya, maka akan ditambah. Seperti itu. Oke, kita langsung lanjut aja dulu ke tampilan pertama tadi. Oke. Di sini tampilan pertama itu ada dashboard, ada jadwal pelajaran. Nah, jadwal pelajaran ini adalah yang bermain pada tabel jadwal pelajaran dan jadwal pelajaran asli dan view jadwal pelajaran. Jadi yang bermain jadwal pelajaran asli adalah untuk penambahan sama dan pengeditan. Coba kita lihat code-nya untuk penambahan. Tambah jadwal. Nah, tambah jadwal ini tetap memakai insert jadwal asli dengan fieldnya no, hari, mapel, jadwal pelajaran kelas, guru pengajar, values-nya dari method post yang berada di dash.php ya. Jadi pada modal dash.php itu memiliki method post. Nah, method post ini akan menyimpan data-data yang kita input nanti sesuai dengan nama-namanya. Misalkan namanya ini no, ini namanya hari. Ketika kita menginputkan pada from yang bernama hari, itu akan disimpan di method post dan diambil oleh tambah jadwal PHP ini untuk menjadikan values-nya. Kemudian lupa dengan yang lainnya, jadi mengambil dari dash.php. Akan di query, masuk query ke database. Lalu jika ada yang error akan ditunjukkan errornya ya. Untuk hapus ketika tombol delete, jadi nanti tombol delete-nya yang berada di dash PHP. Jadi biasa PHP itu memunculkan modal pop-up seperti pop-up gitu di atas ada tombol delete. Nah, itu delete-nya akan dipanggil lagi di sini. Jika tombolnya tertekan, maka akan dieksekusi. Delete-nya ngepaskan apa yang dihapus ketika itu. Berdasarkan no di pada tabelnya. Lalu untuk edit ini tombol waktu modal itu simpan. Saya contohkan dulu ya. Simpan di sini. Mungkin bisa lihat contohnya. Ini untuk hapus tadi ya. Delete ya. Seperti itu ya. Nah, maka akan dieksekusi. Ini adalah variabel sama seperti insert tambah jadwal tadi, cuman ini untuk lebih memudahnya untuk mengisi di sini digunakan variabel id untuk now-nya, hari, mapel dan pelajarannya dan seterusnya untuk mengupdate jadwal pelajaran aslinya.
Oh ya, yang untuk tabelnya itu ditampilkan dari tabel jadwal pelajaran view. Untuk mengurutkannya, mereka harus dengan order by mana ya ini ya, order by jadwal pelajaran no. Jadi order by singkatnya no. Dari no-nya itu harus kita filter ke terkecil dan hingga terbesar ascending ya. Seperti itu. Lalu kita coba ke guru. Ke guru itu modelnya sama jadwal, tetapi ada yang berbeda di sini, yaitu search. Nah, search ini cara menggunakannya itu apapun yang ada di table boleh bisa dicari. Tapi nomor ini tidak karena ini adalah cuman perulangan dari BAP. Jadi tidak bisa dicari. Cuman hanya dicari NIP, nama lengkap, jabatan, dan studi, alamat, dan golongan. Kalau golongannya kita cari 2A. Coba cek. Maka yang tampil hanya yang memiliki golongan 2A. Bagaimana query-nya? Kita coba cek ya. Di sini query-nya. Ketika tombol search-nya tadi tertekan, karena tombol search-nya itu memiliki method post, maka akan dieksekusi post value set, yaitu from yang kita tulis tadi untuk search-nya, itu dimasukkan ke variabel $value to search, lalu dijalankan query select from guru where songcat untuk di mana NIP, nama lengkap, jabatan, bidang studi, alamat, dan golongan itu ada yang sama like ya, sama dengan isi search yang kita cari itu di sini. Kita taruh di sini. Jika tidak ada yang dicari, maka akan seperti biasanya ditampilkan semuanya dalam tabel guru. Seperti itu. Untuk menu-menu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih kepada teman saya Nopal. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang screen dulu. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan tentang penambahan spp.php-nya. Di sini ketika kita mengklik tanda simpan pada SPP-nya, nah pada pembayaran SPP-nya, di sini kita klik untuk penambahan data. Nah, di sini misal kita kasih kode pembayarannya, terus sekalian sama nomor induk siswanya, sama tanggal bayar dan lain-lainnya, lalu kita tekan simpan. Maka SQL query-nya akan berjalan. Dan untuk SQL query-nya sendiri adalah di sini terdapat insert into SPP underscore asli dalam kurung kode underscore pembayaran, kode murid, dan tanggal bayar. Sedangkan untuk value-nya sendiri, ini berdasarkan post yang dikirim dari spp.php-nya. Di mana dia mengirim postnya yaitu ketika kita mengisi form pada modal. Nah, mengisi form pada modal yaitu di mana
setelah kita melakukan pengisian pada kode pembayaran dan NISN dan tanggal dibayar, setelah itu kita simpan, maka akan terisi pada modal itu. Selanjutnya, setelah itu kita menyambungkan database-nya dengan query-nya, yaitu kita memakai MySQL query, di mana di sini terdapat $db-nya dari koneksi PHP tersebut. Nah, untuk include-nya sendiri, ini adalah cara untuk memanggil koneksi PHP-nya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tambah siswa.php-nya. Nah, di sini terdapat ada include sama SQL-nya. Nah, untuk SQL-nya sendiri, di sini terdapat insert into siswa, di mana ada kode underscore murid, NISN, nama underscore lengkap, jenis kelamin, agama, alamat, dan kelas. Gimana cara penambahan siswanya? Adalah di dashboard-nya terdapat daftar siswa, maka di sini kita dapat menambahkan data siswa. Kita tinggal tambahkan data siswanya, kita isi kode siswa, NISN, nama lengkap, jenis kelamin, agama, alamat, dan kelas. Nah, setelah kita selesai mengisinya, kita tinggal simpan. Selanjutnya, untuk value-nya sendiri, di sini, dan untuk value-nya sendiri ditambah siswa.php-nya terdapat ada post, di mana di situ ada kode murid, NISN, nama lengkap, jenis kelamin, dan agama, alamat, dan kelas. Nah, untuk include-nya sendiri di sini agar kita bisa mengkoneksikan ini ke PHP-nya. Selanjutnya kita mengarah ke hapus jadwal hapus siswa. Di sini terdapat include, SQL, ID, sama query run. Nah, di sini di ID terdapat ada post sama dengan kode murid. Kita masuk dulu ke dashboard-nya. Seperti yang udah dijelaskan sama rekan saya yang sebelumnya, untuk penghapusan siswa tersendiri sama. Kita tinggal mengklik tanda sampah, kayak logo tanda sampah, tinggal kita delete. Begitu pula untuk pengeditan nama dan seterusnya. Terus untuk SQL sendiri terdapat delete from siswa where kode underscore murid ID. Dan untuk query run-nya sendiri di sini terdapat MySQL query dengan $db-nya untuk koneksi ke PHP. Begitu pula dengan include-nya, masih sama kayak di tambah jadwal tadi untuk mengkoneksikan kita ke PHP-nya.
Selanjutnya untuk penghapusan jadwal masih sama dengan cara untuk penghapusan siswa.php. Caranya masih sama. Di sini juga terdapat ID, SQL, sama query round-nya. Dan untuk cara delete sama ngeditnya masih sama dengan apa yang udah saya sampaikan barusan. Untuk penghapusan tinggal kita klik logo sampah, dan untuk editannya tinggal kita klik logo yang udah ada di dekat logo sampahnya. Mungkin sampai di situ yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya kembalikan ke Mas Michael Setiawan. Terima kasih. Mohon maaf ya, mungkin Mas Michel masih mute. Untuk penutupan, saya wakilkan. Sekian dari saya dan kelompok kami. Itu saja yang kami sampaikan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.